Lalu dia ucapkan kata-kata yang membuat saya kemudian berhenti dari Bank BNI. Pertanyaan dia singkat, sampai kapan kamu mau memakan duit riba? Dalam bahasa Yunani itu kira-kira begini, pos nakardise tis kardies tonalon. Jika Anda menyentuh orang tepat di hatinya, maka semuanya akan dia berikan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam hangat pemirsa dimanapun Anda berada, kembali dalam podcast Kaki Lima Pendekar Bisnis yang diproduksi oleh UPT PKK Universitas Negeri Padang. Dan hari ini kembali saya Dr. Nofrion MPD akan memandu jalannya podcast kita, dan spesial dalam rangka Dies Natalis UNP ke-67 kita telah bersama dengan narasumber kita. Kita sapa dulu Pak Darmizon Piliang. Assalamualaikum Pak Darmizon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sukunya Piliang ya Pak ya? Piliang asli. Kalau boleh tahu ini Piliang asli dari mana Pak? Piliang Koto Gadang, Bukit Tinggi. Koto Gadang Bukit Tinggi, berarti orang Awak. Kalau saya panggil nih Pak Dar, Pak John, sehari-hari dipanggil yang mana yang lebih sering Pak? Nama saya itu tipikal nama Padang ya Pak. Iya. Darmizon, Nofrizon, Efrizon, semua gitu ya. Iya. Ya, most likely orang agak susah menyebutkannya. Jadi biasanya orang panggilnya yang belakangnya aja atau depannya aja. Iya. Tapi kebanyakan dipanggil Pak Zon. Pak Zon. Ya, tetapi di dunia usaha, kemudian olahraga yang kadang-kadang saya sering ikuti, Iya. itu dipanggilnya justru Dani. Dani. Dani, ya. Mungkin karena manggil Darmi itu susah, jadi Dani. Kemudian jadi Dani. Kepleset jadi Dani. Iya. Tapi lebih keren loh Pak. Keren. Hanya orangnya saja yang tidak keren. Oke, jadi saya panggil Pak Dani atau Pak Zon ya, bisa. Oke. Dan pemirsa, Pak Darmizon ini adalah alumni kita, alumni Universitas Negeri Padang. Sedikit tentang beliau. Beliau ini menamatkan kuliah di S1-nya jurusan teknologi pendidikan. Wah, ini nanti kita bakal penasaran ya. Kemudian S2 juga ditamatkan tahun 2006, tetapi bukan di UNP. Beliau ini menamatkannya di Aristoteles Athens Thessaloniki University, Philosophy of Public Policy. Wah, jauh ya Pak ya? Iya, mungkin bisa dibilang jauh, mungkin juga dekat karena pekerjaan dan sebagainya. Oke. Ini ngambil kuliah waktu kerja di sana atau memang sengaja kuliah ke sana, Pak? Enggak, saya lagi kerja. Kerja di sana langsung kuliah? Betul. Oke, S1 Teknologi Pendidikan, FIP UNP, S2 Public Policy. Ini satu yang menarik, Pak. Tapi nanti, Pak, ya kita kupas. Baik, pemirsa, ini podcast Kaki Lima Pendekar Bisnis. Ini tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua, terutama mahasiswa, untuk belajar mengambil hal-hal positif dari narasumber yang kita hadirkan pada setiap episodenya. Pak Dani atau Pak Zon ini ya. Oke. Ini karena alumni, tentu mahasiswa kita, junior-junior Bapak ingin kenal lebih jauh. Nih Bapak ini siapa sih gitu ya? Pak Dani, Mr. Dani ini siapa? Pak John ini siapa? Monggo Pak, silakan. Perkenalan dulu, Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Darmizon, sebetulnya Darmizon saja. Kemudian ada semacam kebiasaan di dunia kerja bahwa satu suku kata itu dianggap cukup aneh. Ya. Lalu kalau orang Minang itu tiba-tiba kalau namanya let's say Asrial, tiba-tiba berubah jadi Asrial Canyago, Sikumbang dan sebagainya. Lalu Darmizon bermetamorfosis menjadi Darmizon Piliang. Karena memang suku saya suku Piliang dari Koto Gadang Bukit Tinggi gitu. Kembali kepada kuliah, saya memang menamatkan S1 saya itu di Universitas Negeri Padang, dulu dikenal sebagai IKIP Padang. IKIP Padang, betul. Ya, jadi saya masuk itu tahun 94 di jurusan kurikulum teknologi pendidikan. Ya, dulu KTP ya, kurikulum dan teknologi pendidikan. Makanya sering salah-salah kita. Iya. Kalau udah bicara KTP itu ada dua persepsi. Jurusan yang saya geluti atau itu KTP itu jati diri kita, kartu tanda penduduk. Betul. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang menjadi bahan candaan. Tetapi saya sungguh merasa bahagia bahwa ternyata jurusan teknologi pendidikan yang saya di mana menimba ilmu di sana itu memberikan saya sebuah persepsi
sebuah karakter tersendiri bahwa ternyata kita mengenal dunia pendidikan itu bukan hanya tiba-tiba menjadi seorang guru, pendidik. Walaupun sejatinya bahwa IKIP itu diciptakan untuk menciptakan tenaga-tenaga pendidik. Iya. Tetapi saya ingat satu kata yang sangat dalam bagi saya pada saat itu adalah kata-kata dari seorang dosen saya yang namanya Bapak Profesor Dr. Haji Nurtain almarhum, yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu, seingat saya. Itu dia bilang, para mahasiswa sekalian, sesungguhnya jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan ini memiliki potensi pekerjaan 8 penjuru mata angin. Saya masih ingat kata-kata itu sampai hari ini. Jadi artinya tidak peduli Anda pergi kemana, bagaimana Anda mencapainya, tetapi Anda sungguh akan diterima di semua lini. Gitu. Itu ucapan dia yang saya setengah-setengah hati memahami itu apakah benar apa tidak. Benar apa tidak? Ya, gitu benar ya? apa tidak. Tetapi perjalanan hidup kemudian membawa saya sampai hari ini memaknai itu sebagai sebuah kenyataan hidup. Selesai tahun 98, sebetulnya saya itu sudah bergabung dalam sebuah cooperation program antara IKIP Padang dulunya atau UNP sekarang dengan Bank Negara Indonesia. Lalu kita itu kemudian mendapatkan opportunity untuk bergabung di Bank Negara Indonesia, kayak model program magang dan sebagainya. Gitu. Pertama bergabung selama kuliah atau setelah semester terakhir kuliah. Semester terakhir, Iya. oke. Lalu saya bergabung pertama itu di BNI yang ada di kantor cabang pembantunya yang ada di IKIP Padang. Iya. Kemudian ditempatkan di BNI Jalan Dobi setelah saya selesai kuliah. Dobi, Ya, di Jalan Dobi. Kemudian masuk ke kantor wilayah juga pada waktu itu. Lalu ketika Darmizon muda itu merasa bangga-bangganya bekerja di perbankan. Bertemulah saya pada sebuah acara keluarga dengan paman dan sebagainya itu. Lalu ibu saya dengan sangat bangga menyampaikan saya bekerja di Bank BNI. Tapi itu menjadi kesialan tersendiri buat saya pada hari itu. Kenapa? Setelah itu paman saya memanggil saya ke belakang. Lalu dengan karakteristik dia yang mungkin terlalu konservatif terhadap dunia perbankan. Lalu dia ucapkan kata-kata yang membuat saya kemudian berhenti dari Bank BNI. Pertanyaan dia singkat, sampai kapan kamu mau memakan duit riba? Oh, iya. Ini sebenarnya sangat konservatif dan ancient ya kalau kita bicara itu, sangat kuno sebenarnya. Tetapi kenyataan kita di Sumatera Barat ini memang peran paman itu sangat penting gitu ya. Iya, betul. Kalau paku asam balimbiang tampuruang lenggang-lenggangkan. Anak di pangku kamanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan. Jadi saya sebagai sebagai kemenakan pada waktu itu ya ikut aja. Tapi dalam gitu terasa. Filosofinya dalam dan saya mengikuti, yang kemudian saya akhirnya percayai bahwa kalau kita kembali kepada nilai-nilai adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah itu, saya yakini bahwa itu hal yang secara natural itu make sense dan itu benar gitu. Make sense. Ya walaupun kita tidak bisa menyampaikannya secara gamblang demikian gitu. Betul. Nah, tetapi intinya bahwa pembelajaran hidup yang saya terima itu demikian adanya. Lalu berhenti dari Bank BNI, ya tiba-tiba kemudian saya sudah selesai kuliah gitu ya. Akhirnya kembalilah kepada filosofis Minang lagi akhirnya. Ya merantau, apalagi apalagi kalau bukan dari itu. Mencoba berkarir ke sana ke sini, menjadi pekerja warung nasi Padang di Jakarta untuk bertahan hidup. Jadi setelah kuliah, tapi sebentar Pak, ini Bapak kuliahnya 4 tahun aja Pak ya? Berarti pinter ya waktu kuliah? Mahasiswa unggulan juga waktu itu mungkin? Kalau dibilang unggulan enggak juga, tapi alhamdulillah nilai saya memang yang tertinggi waktu itu. Wah. Di wisuda gitu. Tidak maksudnya dibina buat jadi dosen gitu waktu itu? Mungkin enggak, dan saya tidak terlalu berminat. Tidak berminat ya. Tapi justru di akhir kuliah peluang magang di BNI justru cukup menarik waktu itu bagi Darmizon muda ya Pak ya. Iya. Oke, tamat kuliah, silakan Pak lanjut. Rantau pertama kemana nih Pak? Ke Jakarta. Jakarta. Mimpi orang Minang itu bisa di Jakarta, kemudian mendapatkan penghasilan dengan baik. Lalu kalau anak-anak muda Minang itu bisa pulang dengan gaya yang sedikit berbeda, itu sudah luar biasa. Tapi gitu. Bapak merantau dengan label sarjana loh Pak.
Itu satu hal yang mungkin gimana ya? Label itu ternyata tidak membawa pengaruh sama sekali. Jadi saya membawa ijazah sarjana S1 itu dengan modal sekitar Rp450.000, berbekal baju beberapa style gitu. Lalu seperti layaknya anak muda Minang lainnya, kita stop mobil itu di dekat pom bensinnya di PT Semen Padang itu. Iya. Itu naik apa dulu, Pak? NPM. Naikilah perusahaan Minang. Betul. Nah itu kenapa stop mobil di sana? Itu berkaitan dengan capital yang kita miliki, modal ya. Kenapa? Karena dengan 450.000 saya naik bis di Terminal Andalas pada saat itu ongkosnya akan menjadi minimal 110.000. Iya. Tapi kalau kita stop di sana naik sebagai di jalan itu ya bisa turun 30%. Betul. Jadi jiwa dagangnya tetap ada di situ. Ya, jadi saya merantau ke Jakarta demikian, lalu kemudian kerja serabutan. Untuk bertahan hidup, katakanlah saya pernah di warung nasi Padang, kemudian pagi-paginya di sekitaran Rawamangun situ, saya nganterin koran pagi-pagi gitu, jadi di loper koran begitu, demikian adanya. Sembari dua hal yang terpikir oleh saya bahwa dengan saya nganterin koran setiap pagi, sebenarnya saya punya potensi untuk melihat lowongan pekerjaan pada hari itu dengan tidak membayar sama sekali. Gitu. Nah, itu yang terpikir pada saya. Dan kemudian berlanjut terus sembari menulis surat lamaran dan sebagainya gitu. Mungkin sekitar 3-4 bulanan setelah itu saya mendapatkan pekerjaan peluang untuk bekerja. Ikut tes gitu ya. Jadi 3 bulan masih serabutan dulu? Serabutan dulu, yang penting bertahan hidup. Sambil masukin lamaran kemana-mana. Dan dipanggil pertama kali itu oleh PT Astra International. Astra International. Lalu ikut testing dengan berbekal ijazah S1 dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan kurikulum teknologi pendidikan. Oh iya, tahun 98 Bapak 99 saya 99 oke. Karena 98 masih di Padang di BNI. 99 awal itu saya berangkat ke Jakarta. Ikut MT-nya Astra International. Kemudian ikut tes, serangkaian tes yang mungkin 9 sampai 10 kali yang menjemukan. Iya. Tapi alhamdulillah nasib cukup berpihak kepada saya lolos tes itu. Lalu ditempatkan pertama kali itu namanya di TSO. TSO itu Toyota Sales Operations di daerah Bekasi. Merintis karir di sana, alhamdulillah cukup berprestasi. Seperti kebanyakan orang juga, orang Padang ya ditempatin jadi sales lah ya. Iya. Ya pedagang ya kan. Jadi belajar jadi sales, pernah jadi sales terbaik dengan dengan penjualan di atas rata-rata. Iya. Naik jadi supervisor gitu. Lalu kemudian ada tes kayak model jadi kepala cabang gitu saya ikutin. Nah, ternyata di situ ada gap. Gapnya kenapa? Karena ternyata memang rata-rata yang menjadi pimpinan cabang pimpinan cabang atau setingkat manajer itu di Astra International itu seolah sudah menjadi sebuah ini gitu ya, persaingan antara orang Padang atau orang kita selain maksudnya orang Indonesia tetapi keturunan Tionghoa gitu ya. Iya. Bukan karena kita melihat ras dan sebagainya, tetapi karena memang mungkin yang pintar dagang itu kalau bukan keturunan Tionghoa orang Padang gitu. Iya. Nah, seringkali dalam percaturan dan kompetisi itu menang orang Padang, seringkali juga menang orang keturunan Tionghoa karena dua-duanya memiliki strategi masing-masing gitu. Tetapi kemudian persaingan itu membuat saya merasa 2 kali mengikuti tes itu dengan nilai yang menurut saya cukup baik, tetapi saya terlalu cukup pede gitu ya. Tapi tersingkir di seleksi akhir. Jadi maksudnya si Padang ini belum bisa menembus hegemoni itu ya? Iya, itu masalahnya. Padahal dari sisi katakanlah kompetensi, salesnya dan sebagainya, kadang-kadang kita jauh di atas rata-rata itu. Tetapi somehow mungkin mereka memiliki kompetensi leadership yang lebih bagus atau gimana gitu. Saya berprasangka baik aja, tetapi menurut saya itu adalah pembelajaran hidup di mana saya mesti go to the next step. Resign? Iya. Then I'm not choose resign for sure, tetapi saya ikut sebuah filosofi di mana kalau resign tanpa mendapatkan pekerjaan yang baru itu kita bakalan kalah dari monkey gitu ya. Karena biasanya kalau di Pariaman atau di mana itu baru dia tinggalkan satu dahan ketika dia sudah memegang dahan yang lain cukup kuat gitu. Masa kalah. Jadi jadi sudah punya batu loncatan juga ketika itu. Lalu pindah kemana Pak?
ke sebuah perusahaan manufaktur, berbeda disiplin juga. Dari yang tadinya saya orang sales, kemudian tiba-tiba saya harus berhubungan dengan pengelolaan human resource management namanya dulu ya. Itu di perusahaan asing lah, perusahaan base di di Yunani. Dia punya manufaktur di Cikarang sana, Jabodetabek. Lalu saya mulai karir di situ. Dari yang tadinya supervisor, kemudian dapat peluang menjadi asisten manajer, tapi HR gitu. Nggak tahu bagaimana mereka mengidentifikasi hal itu. Saya orang sales kok dijadiin HR. Belum ada pengalaman HR, tapi dijadiin gitu. Tapi itu yang membuat kemudian karir saya mulai dari HR. Beberapa lama, nggak sampai 4 bulan jadi kayak model asisten manajer itu, saya kemudian tiba-tiba ditinggalkan oleh bos saya. Dia resign di perusahaan itu, sehingga kemudian saya harus menggantikan posisi dia. Jadi seorang manajer gitu ya. Itu bos itu orang asing? Bukan. Masih orang Indonesia. Dan orang Minang juga. Orang Minang juga. Gitu. Lalu Bapak mengisi posisi itu? Saya mengisi posisi itu. Herannya mungkin ada talenta saya dalam dalam mendekati manusia secara secara human touch gitu ya. Karena saya masih ingat dengan satu kata-kata yang cukup berkesan tuh dari bos saya, itu seorang Greek Yunani. Dia bilang dulu dalam bahasa Yunani itu kira-kira begini, pos nakardise tis kardies tonalon. Jika Anda menyentuh orang tepat di hatinya, maka semuanya akan dia berikan kepadamu. Gitu. Nah, itu yang membuat saya kemudian membuat beberapa program pengembangan sumber daya manusia di company itu, lalu productivity-nya loncat drastis. Dari yang tadinya itu, kalau kita bicaranya di dalam dunia manufaktur itu ada istilahnya man-hour per standar unit. Jadi kalau kita bicara secara percentage aja, itu agak sedikit crazy develop gitu ya, increase gitu maksudnya. Sekitar 35% saya capai peningkatan monumental itu di Indonesia hanya dalam waktu 8 bulan. Itu, dan itulah yang menyebabkan kemudian proses promosi saya itu oke. Dan kemudian lagi beberapa saat setelah itu di tahun 2004 saya dipercaya memegang yang namanya regional director. Nah, di Athens. Nah, sampai itu 2006 itu. Nah, itulah yang tadi kenapa kuliah gitu ya. Balik ke Jakarta itu 2006 somehow. Kemudian saya diminta untuk pimpin Asia Pasifik. Tetapi ya mungkin satu dan lain hal saya kurang cocok. Lalu saya bergabung dengan satu perusahaan lokal yang diinisiasi oleh salah seorang menteri kita dulu lah. Ya, gitu ya. Di Ancora Group lah dengan Pak Gita Wirjawan. Saya bergabung sama beliau itu sejak company dia baru satu, kita take over itu namanya Bormindo Nusantara di Duri sana. Lalu saya tinggalkan Pak Gita 2013 di saat perusahaannya 21. Mungkin ada sekitar 18 perusahaan yang di take over oleh grup ini. Itu saya ikut berpartisipasi di dalam proses due diligence-nya. Itu mengajarkan saya banyak hal. Beliau orang yang visioner, saya belajar banyak hal dari beliau dan luar biasa gitu. 2013 kemudian saya dapat beberapa partner dari luar, dari dalam. Kemudian saya belajar untuk bicara entrepreneur. Membangun my own business. Itu awalnya. Dan alhamdulillah itulah yang sekarang saya tekuni gitu. Ini yang PT IBP Energi. Betul. Sejak 2013 dan itu sudah merupakan perusahaan Bapak, katakan begitu ya. Baik. Pemirsa, terutama Anda mahasiswa, tadi kita telah mendengar dengan cukup lengkap ya bagaimana Pak Darmizon itu beliau mulai merintis karir. Mulai dari kerja serabutan di Jakarta, mencoba melamar, diterima, kemudian terbentur dengan sebuah hegemoni untuk menapaki karir tertinggi di sebuah perusahaan, tapi tidak membuat beliau patah, tapi mencoba untuk mengikuti alur kehidupan dengan cara beliau. Luar biasa. Pak, kita nostalgia lagi di kampus, Pak ya. Baik. Tadi Bapak sempat bilang bahwa ada seorang guru besar kita, almarhum Bapak Prof. Nurten, mengatakan bahwa kuliah di KTP itu rezekinya dari 8 penjuru mata angin gitu, Pak ya. Betul. Ya. Itu waktu kuliah itu Darmizon muda memaknainya apakah KTP lulusan KTP itu bisa kerja di mana saja? Padahal kan faktanya belum seperti itu, Pak. Itu sebuah keyakinan ya. Keyakinan. Jadi maksudnya begini.
saya juga tidak tahu dari mana keyakinan itu datang. Iya. Tapi ketika Anda bicara KTP, Anda butuh kemanapun kan? Iya, betul kan? Iya, iya. Di mana Anda butuh ya kartu tanda penduduk itu tadi, Anda Oke. butuh dimanapun. Dan saya meyakini itu. KTP yang identitas ya? Iya, Oke. identitas itu. Yes, yes. Dan kembali kepada jurusan, kurikulum teknologi pendidikan itu mengajarkan banyak hal. Iya. Seperti hari ini kita ada di acara podcast dan sebagainya itu. Saya ingat itu dulu juga saya pelajari. Ada namanya pembelajaran dengan bantuan audio. Lalu ada yang namanya pembelajaran dengan bantuan video, sinematografi dan sebagainya. Itu saya udah pelajari di tahun 94. Bayangkan hari betul. ini kemudian menjadi sebuah Tren ya, di pendidikan. gitu, di sebuah tren di pendidikan dan sebagainya. Jadi saya meyakini dulu bahwa apa yang dipelajari di jurusan teknologi pendidikan itu hanya membentuk sebuah pola pikir, pola pandang, paradigm. Lalu kemana kita akan membawa diri kita itu adalah tergantung kepada urusan kita masing-masing. Oke. Fundamental yang ditetapkan oleh sebuah universitas, oleh sebuah jurusan, program studi dan sebagainya, tidak membentuk Anda kemudian menjadi seseorang yang sesuai dengan keinginan jurusan itu sendiri. Iya. Tetapi menurut hemat saya adalah sesuai dengan kemana Anda mau melangkah. Gitu. Jadi filosofi bahwa pendidikan itu bukan mencetak orang untuk memasuki sebuah profesi, tapi justru menciptakan profesi itu sendiri. Itu sudah Bapak rasakan pada waktu saya itu. Saya rasakan. Luar biasa. Kata-kata itu luar biasa menurut saya. Gitu. Sangat Padahal luar biasa. ini baru sekarang loh trennya Pak ya, bahwa pendidikan bukan menciptakan orang untuk menjadi profesi, tapi menciptakan profesi itu sendiri. Betul. Oke Pak, ini kalau boleh kita juga terus mengulik ya Pak ya, ini pengalaman Bapak luar biasa ini. Pada waktu kuliah itu sesuatu yang menurut Bapak masih Bapak pegang sampai sekarang Pak dari kampus. Mungkin petua atau suasana atau barangkali ada nilai-nilai dari zaman IKIP itu yang sampai sekarang masih Bapak pegang gitu. Terlalu banyak untuk diceritakan, akan tetapi satu aja Pak yang paling berbekas. Kita bicara itu masalah kebersamaan, kekompakan. Iya, iya. Jadi Fakultas Ilmu Pendidikan itu ya, terutama di jurusan saya, pada satu angkatan itu kita jumlahnya sekitar 21 orang aja. Gitu ya, tahun 94 itu BP 94. Ideal ya kelasnya. Iya, 21 orang itu menurut saya cukup ideal. Iya. Dan hanya 5 diantaranya itu laki-laki. Selebihnya wanita. Minoritas ya. Iya. Kita menjadi kaum minoritas pada saat itu. Dan kekompakan kami yang berlima ini cukup bagus dalam bahu-membahu belajar bersama, berdiskusi dan sebagainya. Oke, sebentar Pak. Anda berlima, berarti ada 4 teman laki-laki Bapak? Iya. Mungkin Bapak mau saya hello dulu, siapa aja nama Pak? Masih ingat nggak Pak? Ingat sekali. Satu itu saingan terberat saya namanya Bapak Martius. Bapak Martius. Sekarang ini beliau berdinas di Dinas Pendidikan Indragiri Hulu atau mana di Riau, karena memang beliau putra asli daerah situ. Halo Pak Martius. Iya. Saya sapa sekarang teman akrab. Kalau di Padang itu namanya Konco Palangkin ya. Konco Palangkin. Terus ada lagi Bapak Joni Helmi, itu teman yang setia dalam suka dan duka. Sekarang jadi guru SMA kalau saya nggak salah di Pasaman. Di Pasaman. Di Pasaman. Guru TIK tuh. TIK ya. Ya, TIK. Lalu ada lagi namanya dua lagi. Khairul Amri. Pak Khairul Amri. Beliau itu juga guru SMP di Payakumbuh, seingat saya. Guru SMP. Guru SMP. Lalu satu lagi Hefri Doni. Nah, ini Hefri Doni ini juga agak sama saya, jadi dia masuk dunia swasta. Terakhir itu kayak model front office manager di sebuah hotel di Pekanbaru. Lalu juga usaha dan sebagainya. Jadi hanya 5 di antara kita. Jadi gitu. dari kasus teman-teman Bapak itu saja, dari fakta Bapak aja memang udah terbukti yang disampaikan oleh guru besar kita tadi itu. Iya. Tamat KTP bisa kerja di mana-mana ya Pak. Minimal tuh udah 4 bidang ya Pak. 4 bidang, betul. Jadi, keren. Guru TIK dan sebagainya. Oke, kebersamaan. Okay. Kami bikin tugas sama-sama, bukan berarti mencontek bersama-sama ya. Yakin Pak? Nggak ada? Enggak. Jadi saya biasanya selalu tampil sebagai orang yang paling nakal. Jadi dulu itu saya ingat sekali ada satu lagi dosen saya itu Ibu Syahmiar. Ya. Sekarang masih ada beliau. Iya. Tadi saya nggak ketemu gitu ya pas acara Dies Natalis. Itu saya syukurnya Pak selalu setiap kali yang namanya ada presentasi kuliah itu alhamdulillah selalu mendapat nilai A. Tapi selalu ada minusnya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena biasanya Ibu Syahmiar menyarankan kita itu untuk ada satu buku itu umpamanya 2 bab itu diringkas. Iya. Diringkas menjadi katakanlah 2 halaman, 3 halaman.
Dan kami selalu buat bersama-sama di tempat, ya kebetulan Khairul Amri teman saya itu tadi menjadi kayak model garin masjid gitu di dekat Ulak Karang sini, dan kita bikin di sana. Lalu nanti mereka saat mereka mengerjakan tugas itu, yang saya lakukan adalah membaca buku itu. Mereka baca sambil selalu ringkas. Kalau saya tidak meringkas sama sekali, tapi saya baca. Baca utuh. Saya baca utuh, lalu saya pahami lagi. Kadang-kadang baca 2-3 kali. Iya. Lalu kemudian habis itu kan kita kelelahan. Apa yang kita lakukan adalah bikin Indomie bersama dan sebagainya gitu ya. Lalu saya lupa membuat ringkasan ini. Iya. Besok pagi kan kita mau presentasi ya. Nah, cilakanya karena lupa kan nggak mungkin nanti kalau nggak diserahkan jadi masalah. Betul. Lalu Darmizon itu meringkas ringkasan teman. Iya. Gitu. Jadi kalau teman-teman itu dari 12 halaman diringkas jadi 2 halaman atau 3 halaman, lalu jadilah Darmizon itu meringkas dari 3 halaman itu menjadi 1 halaman. 1 halaman. Ya. Makanya selalu Ibu Syamir itu bilang bahwa nilai saya itu A karena presentasinya cukup bagus. Tetapi dia bilang jadi minus karena ringkasannya terlalu ringkas. Ringkasan terlalu ringkas. Kenapa? Karena yang saya ringkas kan ringkasan teman-teman lagi. Dan itu cuman kayak judul-judul pokok bahasanya aja yang saya tulis. Karena buru-buru juga berarti kan? Betul. Tetapi syukurnya saya memahami isinya. Itu aja. Karena saya suka membaca bukunya, itu aja. Gitu. Kebersamaan waktu kuliah. Itu luar biasa. Dan alhamdulillah kelimanya masih sehat. Sangat kita selalu bersilaturahim saat ini. Tapi memang karena kesibukan masing-masing barangkali ya. Kadang-kadang pertemuannya pernah kami ketemu di Pekanbaru gitu. Hanya berlima itu aja gitu, ya kan begitu. Ya, nanti kita juga titip nih buat teman-teman Bapak ya alumni untuk bagaimana podcast channel kita ini juga ditonton bersama. Amin. Di tempat masing-masing ya Pak. Siap. Oke, Pak Darmizon, kita ke perusahaan Bapak ini. PT IBP Energi sejak tahun 2013 dan perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengeboran ya Pak ya. Ya, sebetulnya bukan hanya jasa pengeboran. Oh, bukan hanya, tapi termasuk pengeboran. Yes. Oke, kita pengen tahu Pak, seperti apa bidang cakupan dari perusahaan Bapak ini? Bicara IBP Energi itu ya, awalnya memang lahir dengan sebuah mekanisme di mana pada 2013 itu kita memang berkecimpung di pemboran saya tadinya kan. Di anak perusahaannya di Angkora itu Bormindo Nusantara. Oh iya. Nah, jadi tipikalnya bahwa perusahaan pemboran itu kan memberikan services kepada oil company. 2013 itu ada sebuah tren baru di dalam energi Indonesia mau mengembangkan yang namanya energi baru terbarukan. Renewable energy. Nah, salah satu yang dikembangkan pada saat itu dalam proyek strategisnya Pertamina itu adalah mengembangkan CBM, coal bed methane. Jadi pemboran kita itu adalah membor di atas lapisan batu bara untuk mendapatkan gas metan. Nah, gas metan ini kemudian diproduksi sedemikian rupa sehingga nanti akan menjadi gas metan ini juga cukup ramah lingkungan demikian ya. Itu yang kemudian rencananya mau diproduksi secara massal. Tetapi 1 tahun 2 tahun program itu berjalan, Pertamina menangkap bahwa sisi keekonomiannya itu tidak baik. Kurang prospektif gitu. Sehingga kan program yang namanya CBM itu tiba-tiba nggak terlalu dilanjutkan lagi di Indonesia. Tentu saja saya perlu melakukan semacam bisnis diversifikasi. Nah, itu kita beralih kepada seperti gas kompresor gitu ya, memberikan supply kepada oil company dan sebagainya, gas separator dan sebagainya. Ya saya coba macam-macam gitu. Karena sekarang yang paling besar kegiatan perusahaan Bapak di bidang apa? Kalau yang sekarang Pak? Ya tetap di renewable energy itu di panas bumi, geothermal. Kalau kita lihat nih kan di Sumatera Barat juga ada geothermal ya di Solok Selatan. Sudah masuk ke sini kalau di Sumatera Barat belum. Saya support di daerah lain gitu ya. Kajian tentang energi baru terbarukan dan konservasi energi itu menurut saya menarik. Kenapa? Karena ramah lingkungan, kemudian zero polusi, kemudian juga mendukung program bukan hanya program Indonesia tapi program dunia untuk menciptakan energi yang bersih. Clean energy gitu. Nah, saya memang lebih banyak berkecimpung di sana gitu. Pak Darmizon ya, Pak Darmizon Piliang. Baik pemirsa dan mahasiswa dimanapun Anda berada, kita masih dalam podcast Kaki 5 yang diproduksi oleh UPT PKK Universitas Negeri Padang. Podcast kita ini menghadirkan narasumber yang kita harapkan bisa menginspirasi, bisa memotivasi kita semua untuk
memilih sebuah profesi sesuai dengan passion dan karakteristik kita masing-masing. Hari ini Pak Darmizon, beliau ini alumni pendidikan, khususnya tepatnya itu di kurikulum dan teknologi pendidikan FIP. Tapi sekarang beliau adalah seorang pengusaha. Beliau adalah Presiden Director dan juga Co-founder dari PT IBP Energi yang kantor pusatnya di Jakarta. Ya, ada di Singapura. Di Singapura juga. Republic of Seychelles ya adalah. Oke. Pak Darmizon, kita lanjutkan nih Pak ya dalam membangun sebuah usaha. Ya. Tentu tidak seperti menapaki karpet merah ya Pak ya. Oh ya. Pasti ada duri-duri yang akan melukai kaki gitu ya. Demikian juga tantangan lainnya. Bagi mahasiswa kita ini yang calon-calon pengusaha, wirausaha, kita ingin mendapatkan contoh pengalaman dari Bapak. Bagaimana strategi khusus memulai bisnis? Nah, ini spesifik nih Pak. Ya. Winston Churchill bilang bahwa success is stumbling of failure to failure with no loss of enthusiasm. Jadi ketika kita bicara membangun sebuah bisnis itu sebenarnya adalah bagaimana kita membangun kesuksesan atau bisnis itu berawalnya memang dari kegagalan demi kegagalan. Tapi yang tidak boleh terhindarkan itu adalah kehilangan antusias. Jadi antusias, passion kita itu harus tetap ada. Bagaimana memulai sebuah usaha? Kadang-kadang agak susah kita menggambarkan memulai sebuah usaha itu. Kenapa? Karena pertama kita bicara usaha, bicara patience. Passion kita apa gitu ya? Kalau kita passionnya kuliner, then we start culinary business. Tapi biasanya dalam pemahaman saya yang tidak belajar ilmu bisnis secara katakanlah di dalam bangku kuliah dan sebagainya, maka saya melihat bahwa passion itu datang dari apa yang sudah kita jalani ya. Ada juga beberapa hal begitu. Muncul belakangan. Muncul belakangan. Ada yang memang passion itu ada, tetapi latar belakang pengalaman kita tidak mendukung. Tapi karena latar belakang mendukung dan passion kita ada, lalu kita memulai bisnis di bidang itu. Seperti saya contohnya. Saya bekerja lama di perusahaan services industri di oil and gas itu, lalu saya ngerasa ini menarik gitu. Ini saya tertantang gitu. Saya mau manage sampai di level vice president, director dan semuanya itu saya lihatin, ternyata bisnis ini revenue-nya setiap bulan itu menjanjikan. Saya pernah melihat di perusahaan saya itu tiba-tiba setiap bulan tuh kita memiliki revenue 2 juta US dollar. Gitu. Kayaknya uang seliweran tuh enak sekali gitu. Dalam hati saya, is it easy gitu to manage this company? Saya ngalamin itu ngerasa easy. Tapi pada saat itu saya kan bukan pebisnis. Saya adalah pekerja profesional. Kenapa demikian? Karena saya dibayar gaji cukup dan sebagainya, cukup menarik dan semuanya. Dan saya menjalankan profesi saya sebagai kayak model presiden, director dan semuanya itu, tapi digaji oleh orang lain. Ya kan? Lalu saya mesti datang kepada kesempatan berikutnya to step ahead, memiliki bisnis itu. Luar biasa. Bukan sesuatu yang menarik juga gitu. Saya memulainya dengan baik, semuanya kelihatan indah. Lalu tiba-tiba kerikil tajam itu menghantam sampai kemudian IBP Energi itu di tahun 2015 itu tiba-tiba saya ya dalam tanda kutip dikhianati oleh partner saya sendiri juga. Gitu. Pernah ditikung juga ceritanya. Iya. Dikhianati pasti. Di mana-mana kita selalu itu. Ya orang pacaran aja berebut ya nggak, apalagi bisnis ya dong. Ya, jadi artinya kalau kita bicara itu pada saat di mana bisnis itu bagus, lalu kita berpartner dengan beberapa orang, revenue bagus, semuanya indah. Kadang-kadang orang berpikir untuk melakukan bisnis yang lain dan semuanya dengan mengambil revenue dari company. Sementara tataran kita secara financial itu belum cukup kuat untuk memulai bisnis-bisnis yang lain. Nah itu kadang-kadang partner dalam hal ini kita kadang-kadang bisa bersepakat, bisa tidak bersepakat. Tapi ada yang diam-diam melakukan. Ada yang diam-diam kemudian menarik revenue perusahaan, lalu memulai bisnis yang baru. Itu saya rasakan. Itu seberapa parah waktu itu kondisinya, Pak? Oh lumayan. Partner saya itu bawa duit saya, maksudnya duit perusahaan saya di mana saya majority shareholder itu hampir beberapa juta US dollar. Bagi saya itu besar. Itu besar. Gitu. Tetapi
Dari sana apa yang saya alami adalah kemudian saya mesti melelang apa yang saya punya. Karena ada Sampai utang supplier, harus, karena ada apa segala macam. iya, gitu. iya, iya. Dan saya pahami bahwa memulai yang indah itu dengan sakit-sakit begitu biasanya katanya akhirnya bahagia gitu ya. Walaupun nggak belum tentu juga gitu. Iya, iya, iya. Tetapi ya kemudian saya bersakit-sakit artinya saya yang penting reputasi company itu sesuatu hal yang Iya. mesti saya selamatkan. Betul. Kenapa? Karena perusahaan kami itu pada saat memulai itu di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi itu kita pernah menjadi kayak model top 3 company. Masuk di dalam jurnal mereka. Jadi bagaimana pertaruhan nama baik ini nama ya? baik dan semuanya. Itu saya pertahankan. We lose something, but we get something. Iya. Gitu. Nah, jadi dalam hal itu saya rasakan nggak apa-apa, saya kehilangan sesuatu, gitu ya kan. Memulai dari sesuatu lagi, dari katakanlah mulai turun lagi, lalu merangkak lagi dan semuanya. Tapi itu membuat kita menjadi jauh lebih tough, lebih berhati-hati, memilih kawan dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah jerah, karena bicara bahwa katanya 1000 teman itu terasa kurang. Satu musuh Terlalu itu baik. udah terlalu banyak. Gitu. Jadi bagi saya mereka yang menipu dan sebagainya ya biarkan aja. Gitu. Karena pada satu saat mereka akan kembali kepada kita. Itu saya rasakan. Pada satu saat lalu mereka kembali meminta maaf dan semuanya yang saya sudah lama maafkan, tetapi berkahnya lebih besar buat saya. Betul. Di end of the day, saya menjadi ultimate owner of the company. Kenapa? Karena mereka yang nggak bisa apa segala macam, kemudian sahamnya delusi dong. Iya. Ya kan? Then I become the majority shareholder. Nah itu yang menjadikan kemudian akhirnya kita bisa menata company sendiri dari yang tadinya saya punya direktur keuangan dan semuanya, saya mulai jadi direktur keuangannya sendiri dan sebagainya gitu. Tetapi itu jauh lebih menarik. Kenapa? Kadang-kadang kepercayaan diberikan kepada sesuatu yang tidak tepat menimbulkan sebuah kehancuran. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Darmizon Piliang. Beliau alumni yang barangkali memiliki passion yang khas ya, dan pengalaman-pengalaman beliau itu saya kira real dan berangkat dari nilai-nilai luhur kampus kita ya, IKIP Padang. Luar ya. biasa. Luar biasa. Oke, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri podcast kita sekali lagi nih ingin mendengarkan pesan dan motivasi dari Pak Darmizon Piliang untuk junior-junior Bapak ini, untuk masyarakat yang menyimak podcast kita ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Apa ya pesan dan sebenarnya begini, kita jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan pernah berhenti bermimpi. Kalau kita sudah berhenti bermimpi, maka lebih baik kita mati. Iya, betul. Kenapa? Karena mimpi itu membawa kita harus memiliki sebuah aspirasi untuk maju. Saya bermimpi memiliki sesuatu dan sebagainya. Dan keberhasilan, kegagalan, it doesn't matter. Iya. Kenapa? Karena pada akhirnya hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Iya. Gitu. Jadi apapun itu lakukan secara tekun dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi adik-adik mahasiswa dan semuanya itu lagi-lagi saya sampaikan bahwa jangan pernah merebut satu kue di tempat yang sama. Contoh, selalu kita bilang bahwa tamatan mungkin VIP, kepengen jadi guru, formasinya 10, yang ngelamar 100. Iya dong. Lalu yang 90 kemana? Be kreatif. Gitu. Jadilah seseorang yang lebih kreatif. Kalau hanya satu itu aja yang kita mau pertaruhkan, lalu kalau itu gagal, kita akan kehilangan semangat. Betul. Cari alternatif lain, thinking out of the box, gitu ya. Berpikir yang lain di luar yang biasanya. Lalu yang terakhir saya bilang ya itu, setelah kita usaha semuanya, kemudian berpikir kreatif dan semuanya, ingat satu hal, bahwa kadang-kadang kita melupakan satu hal yang sangat substansial dalam hidup. Bahwa kadang-kadang perjalanan hidup kita itu sudah ada aturan mainnya. Kita tidak boleh melupakan sang Khalik. Saya tidak hanya, terus terang saya bicara sama teman-teman, dengan kerabat dan semuanya. Saya bukan orang yang berhasil kok. Saya bilang jauh dari kata-kata berhasil. Saya gagal dalam beberapa hal. Pernah gagal berumah tangga dan sebagainya. Tetapi apakah itu menjadikan saya kemudian menjadi pengecut? Lalu menjadi istilahnya kalau di Sunda itu ada kata-kata jadi curut gitu. Curut itu tikus kecil. Iya. Yang tiba-tiba kalau disirami minyak lalu melipir di tembok gitu. Hilang. Tidak demikian harusnya.
pernah timbul satu pemikiran dalam hati ketika kita mengalami kegagalan bahwa yang terbaik adalah hiding, sembunyi. But it's not the best solution for it. Yang paling baik adalah seberapa jauh kamu jatuh, maka semakin kuat usahamu untuk bangkit lagi. Jatuh lebih berat lagi dan lakukan 3 kali lebih berat lagi usaha itu. Makanya pesan saya kepada adik-adik mahasiswa semuanya adalah jangan pernah berhenti bermimpi, usaha, dan setelah usaha itu maksimal serahkan semuanya kepada Ilahi Robbi. Itu aja barangkali ya. Oke, luar biasa. Baik. Pemirsa, dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita dengan Bapak Darmizon Piliang tanpa terasa sudah berakhir. Luar biasa, satu hal kata kunci tadi ya, berhasil atau gagal selalu ingat Sang Khalik. Karena keberhasilan dan kegagalan itu bagian dari skenario Sang Pencipta. Betul. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.